Selamat datang di unit pelatihan 2.11. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis penerapan SPM Suburusan Bencana. Jika pada unit pelatihan sebelumnya Bapak Ibu telah mempelajari tentang respon cepat KLB wabah penyakit zoonosis prioritas, maka pada unit pelatihan ini kita akan membahas bersama-sama tentang respon cepat darurat bencana. Ada 4 tujuan besar yang ingin dicapai melalui unit pelatihan ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang gambaran umum respon cepat darurat bencana. Yang kedua adalah menjelaskan apa saja komponen dan target capaian dalam penerapan respon cepat darurat bencana. Yang ketiga, menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa saja mutu layanan yang harus diberikan secara minimal dalam penerapan respon cepat darurat bencana. Terakhir adalah menjelaskan bagaimana mekanisme kerangka penganggaran dalam pelaksanaan respon cepat darurat bencana. Oleh karena itu nanti pada akhir sesi ini juga akan diberikan kuis untuk mengkonfirmasi pemahaman yang telah Bapak dan Ibu dapatkan pada unit pelatihan ini. Jika menilik pada Perka BNPB tentang sistem komando penanganan darurat, penanganan darurat bencana didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, penanganan darurat bencana hanya dilakukan pada keadaan darurat bencana saja. Keadaan darurat bencana sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang ataupun masyarakat, sehingga memerlukan tindakan penanganan yang segera dan memadai. Melalui pemahaman ini, dapat kita simpulkan bahwa penanganan darurat bencana sebetulnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, dengan tujuan tentu saja untuk mengendalikan ataupun mengurangi ancaman yang ditimbulkan tersebut. Respon cepat darurat bencana merupakan operasi pada fase awal kejadian bencana, yaitu pada saat krisis bencana terjadi. Biasanya, respon cepat darurat bencana berfokus pada pelaksanaan kaji cepat dan pencarian penyelamatan evakuasi korban. Karena itulah yang paling utama dan paling pertama yang dibutuhkan oleh korban bencana. Hasil kaji cepat nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk merekomendasikan penetapan status dan tingkat kedaruratan bencana. Status keadaan darurat bencana ini berimplikasi kepada diaktifkannya penggunaan dana siap pakai atau DSP di tingkat nasional maupun biaya tak terduga atau BTT di tingkat daerah. Dan pada fase ini, tiap-tiap institusi yang terlibat sebetulnya masih berjalan menggunakan prosedur internal masing-masing karena bencana pada saat itu sedang terjadi. Oleh karena itu, ketangguhan Pusdalop atau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan respon cepat darurat bencana yang efektif, yang dapat mencegah meluasnya kejadian bencana, sehingga bisa saja nanti kejadian bencana tersebut tidak membutuhkan penetapan status atau tingkat kedaruratan bencana karena telah direspon secara efektif dan cepat. Apa urgensi perlu dilakukannya respon cepat darurat bencana? Penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya hasil kaji cepat sebagai bagian dari respon cepat darurat bencana akan menentukan rekomendasi status dan tingkat darurat bencana. Jadi suatu kejadian apakah statusnya menjadi tanggap darurat dan tingkatnya apakah akan menjadi kabupaten kota ataupun bencana provinsi ataupun bencana nasional, itu akan sangat tergantung dari hasil kaji cepat tersebut yang merupakan salah satu fase dari respon cepat darurat bencana. Oleh karena itu,
Keberhasilan respon cepat ini akan menentukan korban yang berhasil diselamatkan dan juga akan menentukan pengendalian luasan dampak bencana serta akan menentukan bagaimana pengelolaan operasi penanganan darurat bencana yang lebih efektif. Respon cepat darurat bencana dilakukan pada masa krisis, yaitu masa sebelum ditetapkannya status keadaan darurat bencana dan sebelum diaktifasinya struktur Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB. Oleh karena itulah, pada respon cepat darurat bencana ini, biasanya setiap OPD masih berjalan sesuai dengan prosedur internalnya masing-masing. Oleh karena itu, respon cepat darurat bencana perlu ditunjang melalui pengaktifan rencana kontingensi untuk menjaga efektivitas dan optimalitas respon yang dilakukan. Dalam konteks SPM Suburusan Bencana, subkegiatan respon cepat darurat bencana ini memiliki beberapa karakteristik pelayanan. Sifat layanannya adalah layanan langsung. Artinya, subkegiatan ini adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang dampaknya dan manfaatnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara struktur komponennya adalah komponen terpadu. Artinya kegiatan ini hubungan antar komponennya saling berkaitan, sehingga komponen-komponen tersebut harus diimplementasikan secara sekaligus. Syarat pelaksanaan subkegiatan respon cepat darurat bencana ini adalah hanya dilakukan pada saat terdapat kejadian bencana dan dilaksanakan berdasarkan hasil informasi peringatan dini. Untuk melakukan respon cepat darurat bencana ini dapat mengacu kepada rencana kontingensi tiap-tiap jenis bencana sebagai pedoman teknis jika dokumen rencana kontingensi tersebut telah tersedia di daerah Anda. Sasaran kegiatan ini adalah teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam. Indikator kegiatan ini adalah persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana. Artinya, sasaran dan indikator untuk subkegiatan ini adalah mensyaratkan respon yang kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Subkegiatan pada SPM Suburusan Bencana terdiri atas komponen dan beberapa target capaian. Untuk kegiatan respon cepat darurat bencana ini, komponennya adalah penyajian dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana. Target capaiannya ada 4. Yang pertama adalah personil TRC aktif. Yang kedua adalah peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC. Yang ketiga adalah laporan kaji cepat sebagai rekomendasi untuk penetapan status keadaan darurat bencana. Dan terakhir yang keempat adalah SK penetapan status keadaan darurat bencana. Tiap-tiap target capaian memiliki nilai bobot kepentingan sebesar 25%. Dengan demikian, total bobot kepentingan untuk komponen ini adalah sebanyak 100%. Kegiatan tetap dianggap tercapai 100% meskipun pada tahun berjalan tersebut tidak terjadi kejadian bencana di daerah Bapak Ibu. Dengan catatan, jika subkegiatan ini sudah dianggarkan pada BTT di dalam APBD Bapak Ibu sekalian. Setiap target capaian memiliki beberapa mutu layanan. Mutu layanan ini adalah gambaran kualitas minimum yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada warga negaranya. Setiap mutu layanan memiliki bobot. Bobot mutu layanan ini menggambarkan persentase keterpenuhan mutu dari target capaian tersebut. Nanti nilai bobot ini akan berguna pada saat menilai ketercapaian untuk komponen penyusun subkegiatan tersebut. Nilai maksimum jumlah bobot mutu layanan adalah sama dengan nilai bobot kepentingannya. Jadi idealnya capaian mutu layanan tersebut bernilai 100% jika total bobot mutu yang dicapai sama dengan nilai bobot kepentingannya.
Mutu layanan yang pertama dari subkegiatan ini adalah untuk target capaian personil TRC yang aktif. Total bobot maksimumnya adalah 25%. Ada dua lingkup, yaitu lingkup kesatuan komando dan lingkup rentang kendali. Lingkup kesatuan komando memiliki mutu layanan satu orang hanya menerima arahan dari satu atasan. Sementara lingkup rentang kendali memiliki mutu layanan bahwa satu orang maksimal menerima laporan dari 7 orang dan minimal 3 orang. Optimalnya adalah 5 orang. Masing-masing mutu layanan memiliki bobot sebanyak 12,5%. Jika misalnya dalam melakukan aktivasi personil TRC, terdapat kesatuan komando di mana satu orang hanya menerima arahan dari satu atasan, maka itu artinya Anda telah memenuhi bobot mutu layanan untuk target capaian itu sebanyak 12,5%. Mutu layanan yang kedua adalah untuk target capaian peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC. Total bobot maksimumnya adalah 25%. Hanya ada satu lingkup di dalam mutu layanan kedua ini, yaitu penanganan masa krisis. Lingkup ini terdiri dari 3 mutu layanan. Yang pertama adalah penerimaan informasi kejadian dengan bobot 8%. Yang kedua adalah analisis informasi kejadian dengan bobot 8%. Dan yang ketiga adalah keberfungsian rencana kontingensi untuk masa krisis dengan bobot 9%. Sebagai contoh misalnya pada peralatan kaji cepat untuk setiap personil TRC telah mampu untuk mendapatkan penerimaan informasi kejadian. Maka artinya dalam mutu layanan ini Anda sudah memenuhi sebanyak 8%. Mutu layanan ketiga adalah untuk target capaian laporan kaji cepat sebagai rekomendasi untuk penetapan status keadaan darurat bencana. Total bobotnya adalah 25%. Pada target capaian ini terdapat 3 lingkup dengan beberapa mutu layanan. Lingkup pertama adalah lingkup laporan kaji cepat kepada unsur pimpinan daerah, di mana terdapat 2 mutu layanan. Yang pertama, estimasi dampak bencana dengan bobot 4%. Dan yang kedua, estimasi kemampuan sumber daya daerah untuk menangani dampak bencana yang ada dengan bobot 4% juga. Lingkup kedua adalah ikhtisar situasi awal dengan 3 mutu layanan. Mutu layanan yang pertama adalah estimasi perkembangan dampak bencana dengan bobot 2%. Yang kedua adalah tindakan yang telah dilakukan dengan bobot 2%. Dan yang ketiga adalah rekomendasi tindakan yang harus dilakukan dengan bobot 3%. Lingkup ketiga adalah sasaran awal operasi. Lingkup ini memiliki 2 mutu layanan. Mutu layanan pertama adalah penggunaan rengkon dengan menentukan sasaran awal operasi dengan bobot mutu layanan 2,5%. Yang kedua, sasaran operasi berdasarkan prioritas, yaitu keselamatan nyawa baik petugas maupun korban, stabilitas keadaan darurat, serta pemeliharaan properti dan aset, masing-masing dengan bobot mutu layanan sebanyak 2,5%. Jadi misalnya, dalam penyusunan laporan kaji cepat kepada unsur pimpinan pemerintah daerah, Anda juga telah memperkirakan dampak bencana yang sedang terjadi pada penyajian laporan tersebut. Maka itu artinya Anda sudah memenuhi mutu layanan sebanyak 4%. Demikian juga jika kita ingin mengetahui capaian bobot mutu layanan untuk lingkup-lingkup yang lain. Selanjutnya mutu layanan keempat. Untuk target capaian SK penetapan status keadaan darurat bencana dengan total bobot maksimum yang bisa diperoleh adalah 25%. Mutu layanan ini memiliki satu lingkup, yaitu penetapan status keadaan darurat bencana dengan 3 mutu layanan, yaitu yang pertama jangka waktu penetapan status dan tingkat kedaruratan dengan bobot sebesar 8%. Yang kedua, kekuatan hukum penetapan status dan tingkat kedaruratan dengan bobot 8%.
Dan yang terakhir adalah aksesibilitas terhadap dana darurat, baik BTT maupun DSP, dengan bobot sebesar 9%. Sebagai contoh misalnya pada daerah Anda terjadi bencana yang membutuhkan status keadaan darurat. Jika pada keputusan status darurat bencana tersebut telah menetapkan jangka waktu, tingkat, dan status kedaruratan, maka itu artinya pemerintah daerah Bapak Ibu telah memenuhi mutu layanan sebesar 8%. Demikian juga jika kita ingin mengetahui capaian mutu layanan pada lingkup-lingkup yang lain. Pelaksanaan suatu kegiatan respons cepat darurat bencana ini tentu memerlukan pendanaan. Kerangka penganggaran yang bisa digunakan dalam melaksanakan respons cepat darurat bencana ini adalah melalui mekanisme penganggaran darurat bencana, baik melalui belanja tak terduga atau BTT di daerah, maupun dana siap pakai atau DSP di nasional. Nah, penggunaan BTT maupun DSP mengacu kepada persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Penggunaan BTT maupun DSP mengacu kepada persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu memastikan bahwa daerah Bapak Ibu sudah mengeluarkan status keadaan darurat bencana sebelum menggunakan pos anggaran untuk biaya tak terduga atau BTT di daerah, maupun untuk pengajuan dana siap pakai atau DSP ke tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada tahap akhir sesi ini. Oleh karena itu, pada tahap ini kami berharap Bapak Ibu telah cukup memahami bagaimana gambaran umum tentang sub kegiatan respons cepat darurat bencana. Kami juga berharap Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja komponen, target capaian, maupun mutu layanan dan kerangka penganggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan respons cepat darurat bencana ini. Untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru yang telah Bapak Ibu peroleh dari unit pelatihan ini, maka kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi kuis yang telah disediakan. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan kuis, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menyelesaikan latihan mandiri. Pada latihan mandiri, diceritakan pada saat ini terjadi kejadian bencana di daerah Bapak Ibu. Cobalah untuk menghitung volume dan biaya kebutuhan layanan respons cepat darurat bencana. Gunakan skenario soal yang dapat Bapak Ibu unduh pada tempat yang telah disediakan. Kami berharap Bapak Ibu dapat menyelesaikan kuis dan latihan mandiri ini dengan baik, sehingga Bapak Ibu bisa meneruskan ke unit pelatihan 2.12. Terima kasih dan selamat berlatih. Sampai jumpa di unit pelatihan 2.12.